dengan senang hati. Iya, iya. Lulu sama Tiwi kita lagi nunggu teman-teman mahasiswa ya, berarti. Iya, ini masih proses Ya. ada yang masih joining, Bu. Oh ya udah, oke. Oke, kita tunggu dulu Sebentar ya. lagi kita akan mulai. Iya. Mbak Aster, nanti saya mohon maaf banget, ini sebenarnya lagi banyak banget meeting, jadi tabrak-tabrak. Iya, Jadi ini habis nggak apa-apa. sebenarnya yang sedang berlangsung ini ada juga meeting, terus nanti saya mesti ada pertemuan dengan rektor, jadi saya mesti keluar juga sih setelah Iya, sebentar nggak minta apa-apa, Bu Esther. minta maaf ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Nanti saya Iya minta nanti, kontaknya dari Mbak Lulu. oh iya, tolong Ya, kasih lu ya, sama saya juga minta kontaknya Mbak Aster ya. Mana tahu nanti iya, saya boleh. main lagi, eh, pulang ke Unpad. Ke Unpad ya dong, mari Oh, datang. pulang, ya kayak rumah sendiri sebenarnya Unpad itu. Iya, dulu senang. Iya, terakhir Iya. bantuin Unpad untuk yang FIBA. Jadi ya Oh sudah, saya iya. Mbak Heeh. Bu Lasti kan bilang, Aster Mm, bantuin dong sebagai alumni. mm, Saya bilang oke gitu. Saya mm, pulang, saya sambil kontak Bu Evi sama yang mm. lainnya. Sayangnya nggak ketemu Pak Junet waktu itu. Padahal beliau masih Iya. ada. Iya, itu Mm, saya mm. menyesal tuh. Saya nyesel banget nggak ketemu. Iya, itu beliau udah mulai agak Sakit, sakit-sakit juga. betul. Mm, mm, Saya udah dikasih mulai tahu parah. Bang, Bang Jeki juga ngomong, Mm, Pak mm, Junet itu lagi sakit. Jadi, mm, mm. oke, nanti ini ya, Mas. Oke, baik. Kita ketemu Kapan-kapan ya, ketemu ya. lagi. Iya, kapan-kapan ketemu. Atau nanti bisa pakai email juga sama chat. Ya. Thank you, Iya, Mbak. ya, sama-sama, Bu. Oke, mungkin sambil nunggu beberapa mahasiswa lagi, kita bisa mulai aja kali ya. Ya, silakan. Eh, Oke, Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bu Esther, Bu Asteria, tim lab, dan juga teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih atas kesediaannya hadir siang hari ini untuk mengikuti pengkayaan mahasiswa dengan tema Reference Manager 101. Gitu ya. Hari ini eh, kita kedatangan pembicara dari Universitas Pajajaran, Ibu Asteria Devi Kumalasari. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih ya, Bu, sudah hadir. Eh, Ya, sama-sama. Bu Asteria akan banyak menjelaskan mengenai reference manager, apa keuntungan yang menggunakan reference manager untuk teman-teman yang mungkin sedang menulis skripsi ataupun sedang punya tugas karya ilmiah gitu ya, Bu. Mm-mm. Eh, Tapi sebelum masuk ke sesi pemaparan dari Bu Esther, saya mau mempersilahkan dulu kepada Bu Esther selaku Ketua Jurusan Psikologi BINUS untuk memberikan kata sambutan atau kata pembuka gitu ya untuk kegiatan kita hari ini. Pada Bu Esther, persilakan Bu. Ya, terima kasih Kak Lulu. Selamat siang, Bu Aster. Nih namanya mirip nih saya sama beliau ya, teman-teman mahasiswa. Ini saya lihat dari NIM-nya lumayan banyak ya, teman-teman yang dari angkatan baru ya, yang tahun pertama kuliah. Ini lumayan lengkap ini Kak Lulu sama Kak Tiwi ya. Ini ada angkatan pertama, angkatan maksudnya tahun pertama gitu ya, semester 2, ada yang sebentar, NIM 26 nggak ada ya, nggak kelihatan. Oke, ada juga, Ada satu. ada satu, lumayan banyak juga yang sedang nulis skripsi ya. Saya lagi nyari mana nih mahasiswa bimbingan saya ya. Sama ini ada yang nama aja mungkin, eh, nggak tahunya apakah ya, ya yang jelas ini kelihatannya kalau dari nama mahasiswa ya. Mahasiswa ada juga yang teman-teman dari angkat Binus 25 ya. Jadi kalau Binus 25 itu sebenarnya sedang enrichment, tapi ini mungkin enrichmentnya di jurusan ya, atau enrichment riset ya, makanya bisa hadir juga ya, saya lihat ya. Terima kasih, ini surprise juga sih, apa namanya, ada kegiatan semacam ini lagi. eh, yang terakhir kapan ya Kak Lulu sama Kak Tiwi ya? Bulan lalu atau 2 bulan lalu atau tahun lalu? Saya lupa. Yang terakhir ada pengayaan semacam ini. Karena terakhir saya ingat lomba ya, yang untuk lomba ya.
Nah, ini ada kegiatan semacam ini, saya menyambut baik teman-teman. Apalagi ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Asteria Devi Kumalasari dari Psikologi Universitas Pajajaran. Terima kasih banyak, Bu Aster. Memang ketemunya lewat online, mana tahu nanti kalau ada kesempatan kita bisa ketemu onsite ya. Karena sebenarnya Unpad dan BINUS itu relasinya dekat ya. Kita punya perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani antar rektor BINUS dan rektor Unpad dan bersaudara di dalam NUNI ya. NUNI itu semacam konsorsium kerjasama di 20 perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang kebetulan penggagasnya adalah Rektor Bina Nusantara di zaman kepemimpinan Profesor Harjanto. Ya, sekarang rektornya Bu Nelly ya kalau di BINUS. Nah, jadi intinya sebenarnya peluang untuk bisa kita kerjasama gede banget nih Bu Aster dan juga teman-teman di psikologi BINUS ya, teman-teman semuanya termasuk mahasiswa. Saya juga sempat sounding ke beberapa teman-teman di Unpad kayak Bang Jeki, saya bilang, ayo Bang, ini mahasiswa juga bisa digarap sebenarnya ya. Jadi dulu juga pernah singgung ke Pak Junet almarhum tentang bagaimana riset mahasiswa antar perguruan tinggi itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi tidak hanya dosen dengan dosennya, tetapi juga kita mengajak mahasiswa kita untuk ikutan bersama dengan dosennya riset baru. Apalagi topiknya hari ini juga sebenarnya sangat relevan ya dengan hal itu ya, reference manager gitu. Ini sesuatu yang sangat baik dan menurut saya sangat penting ya, tidak hanya buat teman-teman yang sedang skripsi sih sebenarnya, tapi kan teman-teman di psikologi BINUS kan kita biasakan memang untuk menulis paper ya, karya ilmiah ya, dan dengan hal semacam ini kan membantu juga termasuk proses membaca ya, membaca literaturnya kan. Jadi kalau ada reference kan mestinya kan teman-teman juga membaca literaturnya juga dengan baik. Silahkan menikmati kegiatan ini. Tentunya setiap orang di tempat ini, maksudnya di Zoom ini, baik kami sebagai penyelenggara maupun Bu Aster dan juga kita semua berharap sekali bisa mengikutinya dengan baik dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Setelah itu juga berharap teman-teman mahasiswa terutama bisa mengaplikasikan ya dan mengembangkannya juga. Jadi jangan hanya didengar tapi juga betul-betul diterapkan. Itu aja Kak Lulu, Bu Aster, terima kasih untuk pengaturannya. Bu Aster, terima kasih untuk kehadirannya juga. Selamat siang semuanya. Sama-sama Ibu. Selamat siang. Iya. Selamat siang, terima kasih Bu Esther. Oke, teman-teman tanpa berlama-lama mungkin kita akan masuk ke sesi pemaparan materinya dari Bu Esther. Tapi sebelum itu saya minta izin untuk membacakan terlebih dahulu secara singkat CV dari Ibu Asteria. Ya. Jadi Ibu Asteria ini nama panjangnya adalah Asteria Devi Kumalasari, Master of Science, PhD Psikolog gitu ya. Bu Aster ini saat ini bekerja di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran sebagai Kepala Unit Internasional Fakultas Psikologi Unpad sejak tahun 2021. Dan beliau juga merupakan staf pengajar di Departemen Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Unpad sejak tahun 2005. Nah, kalau secara sekilas, riwayat pendidikan Bu Aster meraih gelar sarjana dan profesi psikolog dari Universitas Pajajaran Bandung dan meraih gelar Master of Science in Psychology itu dari Universitas of Groningen Belanda dan juga doktoral ilmu sosialnya dari Universitas Radboud Belanda. Kurang lebih seperti itu. Pengalaman penelitian beliau juga cukup banyak gitu dan pastinya ini yang menjadikan salah satu yang menjadi apa ya? Jadi Bu Aster ini memiliki pengalaman yang banyak dalam penulisan karya ilmiah sekaligus juga penggunaan reference manager gitu ya teman-teman. Tanpa berlama-lama saya persilakan kepada Bu Aster untuk membawakan materinya hari ini, Bu. Baik, terima kasih Kak Lulu dan teman-teman semua. Bu Esther, terima kasih juga atas sambutannya tadi ya. Salam kenal semua teman-teman di BINUS. Tadi sudah diperkenalkan saya dari Universitas Pajajaran ya. Diminta untuk berbagi dengan teman-teman, tapi mungkin disclaimer dulu ya. Saya bukan
bukan apa ya, bukan ahli banget gitu ya, dalam hal ini, tapi saya tadi seperti sampaikan Kak Lulu, saya, menggunakan cukup banyak gitu ya aplikasi reference manager, dan pernah sekali sekali saja gitu ya mengikuti apa namanya, workshop mengenai reference manager ini gitu, dan terutama tentang Mendeley ya, reference manager itu banyak sebetulnya, tetapi yang saya gunakan dan saya apa, pernah belajar adalah, Mendeley gitu ya. Dan tapi saya juga bukan representasi Mendeley ya, jadi jangan saya tidak endorsing ya, tapi karena ini yang saya pakai jadi ya udah deh. Jadinya cuman bisa cerita tentang ini ya, karena sebetulnya banyak seperti tadi saya sampaikan. Oke, baik teman-teman, siang ini, saya akan berbagi mengenai pengalaman ya, dan apa yang saya pelajari dari pengalaman, dan karena ini sifatnya keterampilan gitu ya, bukan teori banget gitu, jadi saya sih berharap teman-teman bisa sekaligus ikut mencoba, sehingga kalau ada apa, pertanyaan atau ada masalah, bisa langsung, kita diskusikan di sini gitu ya. Jadi mungkin formatnya kalau ada pertanyaan silakan langsung ditulis di chat atau di apa, raise hand begitu saya minta bantuan, Kak Lulu untuk nanti melihat ya, Kak Lulu, ada yang raise hand atau ada yang chat mungkin saya terlewat karena saking asiknya ngomong gitu ya. Baik ini, sesuai judul ya, Reference Manager, 101. Nah, sebelum mulai saya mau ada apa ya, ada survei sedikit lah ya, pertanyaan supaya saya punya gambaran nih gimana, penggunaan Mendeley atau ya penggunaan Reference Manager atau Mendeley di teman-teman semua ini ya, kita semua ada 35 orang di sini, saya ingin tahu ya. Boleh, apa namanya, diakses ini Mentimeter, bisa melalui, apa namanya, link ini atau, menggunakan kode atau juga menggunakan, apa ini namanya, barcode ya, benar ya namanya? Barcode, itulah ya pokoknya. Silakan kalau sudah bisa, apa, mengakses, mohon memberi reaksi nanti, apa namanya, saya akan tampilkan jawabannya. Oke, saya ganti layar dulu sebentar. Ya, sudah ada respon. Berita A, kita lihat. Iya, ini kelihatan ya Kak Lulu ya, layar jawaban yang ini ditampilkan ya, Kelihatan, Bu. kelihatan ya? Oke. Baik, jadi ini sekitar berapa nih? 13 orang ya yang menjawab. Apakah apa yang pernah digunakan ya? Banyak yang menggunakan Mendeley lumayan, banyak juga yang ternyata tidak pernah menggunakan. Oke ya. Yang lainnya bukan EndNote, bukan Zotero, ternyata ada lagi yang mungkin saya nggak tahu ya. Oke, good. Masih ada mungkin? Ya, saya kira Mendeley itu aksesibel sekali ya, karena dia apa gratis begitu ya, gratis, downloadnya gratis, memakainya gratis, lalu sepanjang kita punya internet, kita bisa akses library kita dari mana aja gitu. Kalau EndNote dia berbayar memang, tapi pasti kalau bayar ada keuntungan-keuntungan tersendiri. Zotero saya belum pernah pakai ya, jadi nggak punya pengalaman, tapi itu juga lumayan banyak digunakan ya. Lalu tadi yang belum pernah menggunakan dan sudah menggunakan lumayan sama ya, hampir sama jumlahnya. Nah, kalau yang sudah pernah menggunakan mohon dituliskan ya, yang mana yang sering Anda pakai. Ini agak terlalu kecil ya, tapi di situ ada pilihan, adding and saving, watch folders, file organizer, writing with Mendeley, import, to Mendeley, sama editing citation. Yang mana yang sering ya? Ini kayaknya boleh diisi lebih dari satu jawaban deh. Atau kalau cuma bisa isi satu, tolong isi apa? Klik yang paling banyak teman-teman gunakan.
Ya, editing citation style. Oke. Import, oh bagus ya, udah ada yang menggunakan import. Saya kira itu fitur yang nggak umum sebetulnya, tapi bagus juga kalau sudah digunakan. Oke, lalu writing, oh, oke bagus ya, ada 3 yang sudah menggunakan, yang belum pernah sama sekali menggunakan watch folders. Nah ini nanti menarik ini ya, nanti kita bahas ini karena ini fitur ini menurut saya sangat membantu, memudahkan sekali gitu ya. Ya, di antara feature ini yang menurut saya oke gitu ya, yang sangat membantu itu yang import dan watch folder sebetulnya. Yang lain-lain mungkin eh, tanpa Mendeley kita bisa sebenarnya manual gitu, oke gitu bisa ya, cuman lebih sulit. Oke, kita lihat ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah merespon, ada 16 orang atau mungkin nanti bertambah ya, tapi saya udah kegambar lah kira-kira ininya apa namanya? Kira-kira gambaran penggunaannya di antara teman-teman. Nah, berkait dengan cukup banyak yang belum menggunakan, jadi saya mungkin akan lebih detail sedikit buat teman-teman yang udah pernah menggunakan, ditunggu sharingnya. Jadi kalau misalnya nanti saya share kemudian teman-teman, oh saya betulnya bisa lakukan dengan cara ini Bu, Mbak gitu ya, silakan aja. Jadi jangan jadikan saya sebagai pusat pengetahuan ya, tapi karena sudah ada yang mencoba, silakan bisa nanti share juga apa yang dialami. Oke, nah ini saya mulai dari ini ya, umum aja dulu bahwa menulis artikel ilmiah, skripsi atau publikasi ilmiah gitu ya, itu adalah suatu proses ya. Biasanya mulainya dari mengidentifikasi topik, kemudian setelah itu mencari literatur, lalu membuat review literatur ya, kemudian pasti kita harus membuat kerangka dari tulisan kita, mau menulis apa saja, outline-nya begitu ya. Lalu mengorganisasikan informasi yang kita peroleh dari literatur-literatur itu berdasarkan kerangka yang sudah kita buat. Lalu mengembangkan argumen ya, dan kemudian hipotesis. Ini kalau penelitian kuantitatif perlu membuat desain penelitian gitu ya. Kemudian mengumpulkan data, kualitatif juga ya harus ada desainnya, mau seperti apa bertanya dan seterusnya. Pengumpulan data, kemudian menganalisis datanya, kemudian setelah ada data, sudah ada hasil, sambil jalan kita juga menulis draft pertama dari tulisan kita, lalu membuat daftar pustaka, membaca dan merevisi lagi gitu ya, kemudian mengecek apakah citasi dan referensinya tuh udah sejalan atau belum, lalu menambahkan abstrak terutama karena kalau judul biasanya udah mulai di awal, barulah kita submit ya, bisa submit ke dosen atau di submit ke publikasi. Itu yang kemudian proses inilah kurang lebih ya, meskipun tahapannya ada yang berbeda gitu ya, nggak selalu seperti itu, tapi proses ini yang kita hadapi ketika membuat atau menulis artikel ilmiah. Nah, di mana reference manager ini menjadi sangat membantu gitu. Menurut saya ini di bagian yang saya warnai berbeda ya, yang warna coklat atau merah ini ya. Bagian mencari literatur, lalu ketika menulis draft, ketika membuat daftar pustaka, dan kemudian ketika kita mencantumkan atau mengecek citasi dan referensi. Itu yang menurut saya sangat membantu. Nah, proses menelusuri referensi itu biasanya kan bisa dulu sebelum ramai internet ya, kita lakukannya di perpustakaan gitu. Waktu saya kuliah sih mahasiswa pergi ke perpustakaan, lihat skripsinya kakak-kakak kelas atau lihat buku-buku gitu ya, atau lihat publish jurnal yang tercetak. Kemudian kita duduk lama-lama di perpustakaan ya, kalau sekarang semua serba online. Jadi biasanya kita mencari artikel itu sumber-sumbernya bisa di Google Scholar, bisa di Science Direct atau di search engine yang lain ya, mesin pencarian artikel yang lain. Setelah ketemu, kemudian kita download, kita unduh ya, kemudian kita simpan. Nah, dulu sebelum pakai reference manager, saya punya folder khusus, ya sekarang juga sih ya, tapi semua artikel yang saya download itu saya taruh di sebuah folder khusus di komputer gitu ya. Kemudian setelah diunduh disimpan, tentu ketika mau baca atau ketika kita mau menulis, kita perlu mengakses lagi ya, dicari lagi tuh
apa namanya, oh artikel mana sih yang kemarin saya baca hasil penelitian tentang happiness misalnya ya, itu karena saya banyak menelitinya di happiness, referensi saya kebanyakan itu gitu ya. Yang karangannya Dinner misalnya seperti itu ya, saya mesti cari lagi. Nah, kemudian setelah selesai artikelnya atau sambil jalan kita menulis artikel tuh kita harus juga mengutip artikel yang kita jadi bahan rujukan dan kemudian nantinya menulis daftar referensi. Ini yang kita lakukan ya ketika menggunakan referensi. Nah, ini dari proses itu kalau pengalaman saya dan banyak pengalaman orang lain ada beberapa challenge-nya gitu ya, ada tantangannya gitu ya. Ketika kita menulis citasi atau bahasa Indonesianya mengutip ya dan membuat daftar pustaka gitu. Yang pertama biasanya nih yang saya temukan tidak hanya dalam diri saya sendiri tapi juga mahasiswa yang saya bimbing gitu ya. Referensinya yang dirujuk di dalam teks tidak sesuai dengan daftar pustaka. Jadi misalnya dia merujuk kepada paper oleh Lyubomirsky tahun 2018 misalnya ya. Tetapi ketika dicari di daftar pustakanya dia kelewat gitu, nggak ada, nggak muncul gitu ya, sehingga terus kemudian nanti jadi bahan pertanyaan oleh penguji misalnya begitu ya, nggak lengkap. Lalu cara penulisannya yang tidak konsisten. Biasanya kalau mahasiswa psikologi atau jurnal-jurnal di bidang psikologi kita gunakannya publication manual yang dari APA. Sekarang sudah edisi ke-7 ya. Nah, ada aturan kan mengenai bagaimana melakukan in-text citation ya atau mengutip di dalam teks dan bagaimana aturan membuat daftar pustaka. Berbagai jenis literatur itu cara menuliskannya beda gitu ya. Kalau buku cara nulisnya begini, kalau jurnal dari artikel dari jurnal internasional gitu atau dari jurnal-jurnal menulisnya beda lagi. Kalau website misalnya ya kita mengambil informasi dari sebuah website beda lagi. Kalau dari tesis atau disertasi yang tidak dipublikasikan caranya berbeda lagi. Nah, seringkali itu menimbulkan kesulitan ya ketika menulis karena kita harus switching dari berbagai format begitu. Itu jadi tantangan. Kemudian seringkali juga data tentang referensinya atau yang kita sebut sebagai metadata itu tidak lengkap ya. Apa yang disebut metadata itu adalah misalnya judul, kemudian nama penulis, tahun, volume ya, atau DOI juga ya, digital identifier ya. Jadi DOI ini kalau di artikel-artikel yang sekarang kebanyakan yang dipublikasi secara jurnal dia punya DOI ini ya. Nah, seringkali datanya nggak lengkap kalau kita manual gitu melakukannya. Kemudian tadi ya ketika kita udah punya di satu folder atau mungkin di beberapa folder referensi ini, kita susah gitu menemukannya kembali. Oh, di mana ya waktu itu saya taruh ya judulnya apa ya? Waktu itu saya men-save-nya dengan judul apa nih lupa nih gitu ya. Itu jadi makan waktu, kadang-kadang nggak ketemu juga, terus kita akhirnya download lagi gitu. Tapi akhirnya jadi eh, apa? eh, memori kita di komputer jadi kemakan banyak ya karena kita selalu download ketika kita tidak menemukan. Kemudian sulit atau lama juga mengganti style penulisan ya. Tadi saya sebut kalau di psikologi kita pakai APA format ya, Publication Manual yang edisi 7 sekarang. Tapi kalau teman-teman misalnya mau submit jurnalnya ke jurnal yang lain ya, misalnya jurnal medical ya, medical journal, mereka mungkin menggunakan bukan APA gitu ya. Nah, ini kalau kita tadinya nulisnya dalam format APA, kemudian harus diganti jadi format yang lain, misalnya Vancouver atau yang lain ya, wah PR sekali itu, gitu ya. Itu pekerjaan tidak sederhana gitu ya dan membutuhkan ketelitian. Nah, kita dibantu oleh si reference manager ya, terutama saya gunakan sekarang adalah Mendeley ya. Banyak yang lain tadi sudah tahu ya, ada Zotero, ada EndNote juga ada yang lain.
Nah, ini mudah-mudahan sudah mendownload ya. Setahu saya teman-teman diinstruksikan juga untuk mendownload buat yang belum pernah pakai, atau bisa juga diakses di di websitenya ya. Jadi dia ada dua aplikasi, yang satu di web, yang satu di laptop, bisa di-download di laptop. Nah, keuntungannya kalau kita pergi kemana-mana nggak bawa laptop, terus kita pinjam laptop temen atau masuk ke warnet gitu ya, sepanjang kita punya internet kita bisa selalu dan tahu ya loginnya nggak lupa gitu, em, kita bisa mengakses ini kita ya library kita dimanapun. Nah, ini beberapa fungsi yang nanti kita sebentar akan kita praktekkan bersama gitu ya. Eh, Tentang bagaimana menyimpan file-file ya, menambahkan dan menyimpan. Kemudian ini watch folders, ini juga kaitannya dengan penyimpanan sebetulnya. Lalu mengorganisir, ini juga tentang penyimpanan dan mempermudah penyimpanan atau memudahkan akses sebetulnya ya. Kemudian kita menulis dengan Mendeley, ini ada apa ya? Ada join ini antara Mendeley dengan Word ya. Kalau kita pakai Word, dia punya aplikasi yang bisa di import ke Word gitu. Kemudian mengedit citation style, ini yang tadi saya sebut ya, kalau harus pindah dari APA ke Vancouver atau ke yang lain, itu dengan mudah bisa kita lakukan dengan feature ini. Lalu import to Mendeley, ini adalah feature untuk mencari artikel ya di website search engine manapun, tapi kita attach extensionnya Mendeley di situ, kemudian kalau kita lakukan import ini, nanti data-data yang ada di website itu akan kita record di library kita di Mendeley. Nanti kita bahas juga ya. Lalu sharing artikel, ini juga feature yang bagus menurut saya meskipun jarang saya gunakan kalau yang terakhir. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya langsung ya teman-teman. Nah ini silakan kalau bisa sambil mengikuti gitu ya. Kalau mudah-mudahan sudah download dan sudah sign in gitu ya. Nanti kalau teman-teman sign in dan download dan sign in atau mengakses dari web, teman-teman akan melihat ini tampilan ini ya. Ada library, ada all dokumen sama details. Kurang lebih beginilah bentukannya ya. Ini saya screenshot dari Mendeley saya yang di-download di laptop ya. Ini punya saya gitu ya. Bank data saya atau library saya. Belum rapi tapi lumayan lah ya. Cukup banyak saya punya data. Eh, jadi ini yang tadi saya bilang ya. Di sini ada panel untuk My Library, kemudian ada dokumen itu isinya adalah keterangan tentang siapa penulis, apa title-nya apa, kapan dipublikasikan, dipublikasi di mana dan seterusnya ya. Lalu kapan kita add gitu ya. Ini kalau kelihatan saya add terakhir di tanggal 3 Februari ya tahun ini. Dan kemudian di panel sebelahnya kita bisa lihat secara lebih lengkap metadatanya ya. Metadata itu termasuk tahun, volume, issue, halaman berapa, abstraknya juga. Nanti kalau di scroll ke bawah kita juga bisa lihat keterangan lainnya termasuk di OI. Nah, kalau ini tampilan di web ya, jadi di versi web itu ada apa namanya, ada mirip sih sebetulnya ya, apa yang ditampilkan itu mirip, hanya ini versi webnya. Oh ya, di sini juga ada search ya, jadi kalau kita mau cari satu paper, kita ingat judulnya aja atau topiknya aja, kita bisa klik di sini untuk mencari di library kita yang mana itu gitu ya, mencari kembali paper yang kita udah pernah masukkan ke Mendeley menggunakan search ini, tombol search ini. Nah, saya akan masuk kepada ini yang pertama ya, feature yang pertama yang paling sederhana adalah adding and saving ya. Jadi kita di dalam ini ya, di dalam feature Mendeley ini ada apa namanya, ada feature untuk menambahkan, ini ada di pojok kiri ya, nanti kita lihat itu
adding dan saving ini ada beberapa cara, ya. Bisa dengan cara manual, bisa dengan cara memasukkan files, beberapa file sekaligus. Ada yang juga bisa memasukkan folder dan watch folder, ya. Yang pertama, kalau Anda punya metadatanya, punya title-nya, punya author names-nya, jurnal dari mana atau nama jurnalnya gitu ya, tahun dan seterusnya, itu Anda bisa masukkan manual, secara manual ya. Kalau Anda punya DOI juga bisa dimasukkan secara manual. Kalau Anda punya PDF-nya, jadi full text-nya Anda punya, kita bisa masukkannya dalam bentuk add files. Dan kalau misalnya kita sudah punya nih kumpulan PDF di sebuah folder tertentu, kita bisa add folder atau nanti juga watch folder ya, kita lihat. Nah, ini feature add manual ya. Jadi kalau Anda sekarang cari di Google Scholar, terus Anda ketemu apa namanya artikel yang menurut Anda menarik gitu ya, Anda catat gitu. Judul dan semua keterangannya Anda bisa tulis di panel ini. Jadi di pojok kiri atasnya Mendeley itu di situ ada kotak ya, yang kalau diklik di pojok itu dia keluar pilihan add entry manually. Kemudian di situ dia ada kotak yang muncul ya kosong itu untuk menuliskan title, nama jurnal, nama authors dan seterusnya. Kalau di scroll ke bawah masih banyak yang bisa diisi. Nah, ini bisa diketikkan secara langsung gitu ya. Diketik judulnya apa, nama autornya siapa. Di situ ada contoh ya, nanti nama autor tuh harus nama belakang dulu, kemudian koma, lalu inisial dan seterusnya. Ada dipandu oleh aplikasinya ya. Oke, nah itu cara pertama ya untuk memasukkan secara manual kita mengetikkan gitu ya. Ada cara yang lebih sederhana, bukan sederhana tapi lebih sebentar. Oh ya, ada cara yang lebih cepat gitu ya. Kalau kita punya DOI-nya, kita bisa ketikkan ini sebentar saya pindah oh itu ya ke ini saya. Ke Mendeley saya. Sebentar. Hmm. Nah, ini ya. Jadi cara lain adalah dengan hanya mengetikkan DOI-nya gitu. Misalnya ya, misalnya saya pernah punya bentar, ini misalnya saya cuman punya DOI-nya artikel ini gitu ya. Mana ya? Atau inilah, coba ini. Nih, ini saya copy begini. Ini kelihatan ya, teman-teman. Kalau nggak kelihatan, tolong disampaikan supaya tidak di copy ya tadi. Kemudian saya add di sini, lalu add files tadi ya di sini. Sorry salah. Add entry manually, begitu ya. Kemudian saya cari di bawah ini ada kolom untuk DOI. Lalu saya copy paste di sini. Lalu klik di di tempat look-nya ini lookup-nya ini ya, diklik. Nanti dia mencari. Nah, begitu dia dapat, dia akan mengisikan sendiri gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek nulis gitu ya. Dia mengisikan sendiri metadatanya gitu. Tinggal kita cek nih. Kadang-kadang karena misalnya sumbernya nggak terlalu baik, ada salah ketik atau hurufnya aneh begitu ya. Itu tinggal kita edit di sini bisa. Gitu. Ini juga ya ini udah sesuai dengan nama belakang dulu, kemudian nama depan, terus nama jurnalnya sudah sesuai gitu ya kita ini. Lalu setelah ininya semua sesuai, kita bisa save begini. Nah, langsung dia masuk
ke ini kita, ke library kita, gitu ya. Saya kasih lihat di recently edit. Nah, ini masuk si Al-Rubai ini ya, artikel oleh Al-Rubai ini masuk. Nah, tapi teman-teman lihat, kalau di sini tadi dengan cara tadi kita nggak punya PDF-nya gitu ya. Jadi kalau lihat di sini filesnya kosong nih, karena memang tadi kita tidak belum memasukkan PDF gitu ya. Jadi di sini tanda ini di sebelah sini yang ada icon PDF-nya kosong, karena itu artinya kita belum punya PDF-nya begitu. Nah, itu ya. Jadi itu ada cara satu tadi untuk mengetikkan langsung ya. Jadi di watch folder ini di add file add entry manual itu bisa mengetik langsung atau hanya mengetikkan di OI-nya gitu. Nah, cara yang lain adalah kalau Anda punya tadi PDF gitu ya. Kalau Anda punya PDF, maka add files yang diklik. Misalnya, lalu dia akan bertanya, file yang mana nih yang mau Anda masukkan gitu ya ke dalam Mendeley saya, lalu saya pilihlah ini nih yang aneh, nggak tahu apa ya ini ya gitu ya. Terus saya klik open di sini, nanti dia muncul di sini ya. Nih Anda bisa lihat bahwa ada file baru yang dia tambahkan bersama PDF-nya. Gitu. Ini kalau kita klik di sini, kita bisa lihat, diklik 2 kali di judul, itu kita bisa lihat papernya langsung, PDF-nya. Karena kita sudah punya di dalam komputer kita PDF-nya. Jadi kita bisa baca di sini, ya. Bisa juga memberi highlights, ada feature ya di sini ya, kita bisa kasih highlight. Nah, seperti ini. Mau di highlight misalnya gitu, bisa begitu ya. Atau apa, menulis notes, di sini juga bisa. Misalnya ini paper untuk bab 2 gitu ya, misalnya bagian apa parent relationship misalnya. Gitu ya, kita bisa kasih note seperti itu ya. Kita kembali lagi. Jadi begitu ya. Kalau add folder ini artinya kita akan memilih satu folder khusus yang isinya adalah apa namanya artikel-artikel yang kita punya gitu. Jadi misalnya tadi ya saya punya artikelnya adanya di sini nih gitu ya, di folder namanya library. Kalau ini diklik library, maka semua PDF yang ada di dalam folder ini akan diimport ke Mendeley gitu. Ini saya nggak lakukan karena yang ada di library ini udah semuanya ada di folder saya, ada di Mendeley saya gitu ya. Nah gitu. Jadi sama ya apa namanya begitu cara menambahkan file ke dalam folder kita. Nah, itu ya. Oke. Sampai sini mungkin bisa mengikuti ya. Nanti kalau enggak tolong disampaikan. Nah, kemudian ini nanti mungkin untuk yang ya ini tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ada feature add files dan ada feature add folder. Nah, sekarang tentang watch folder ini menarik ya. Jadi, kalau kita seperti tadi, saya punya satu folder isinya semua PDF artikel ilmiah yang yang sudah pernah saya download dan saya ingin simpan begitu ya. Ada lagi, tapi tidak hanya di folder library, ternyata ada satu lagi books gitu ya, nama foldernya tempat saya menyimpan buku-buku yang bentuknya PDF. Nah, apa namanya, seringkali kita tuh repot gitu ya kalau setiap kali kita punya file baru, lalu kita harus melakukan prosedur tadi, entah manually dimasukkan atau di insert file atau di insert secara foldernya gitu ya. Itu kadang-kadang repot. Nah, jadi ada feature namanya watch folder ID yang tugasnya adalah kalau kita mengidentifikasi ya satu atau beberapa folder untuk dia watch ya, untuk dia awasi, setiap kali ada artikel baru, setiap ada PDF baru masuk ke dalam folder ini yang sudah ditentukan ini,
maka dia akan secara otomatis import datanya ke Mendeley. Begitu. Jadi kita nggak usah lagi secara manual melakukan itu gitu. Setiap kali download masukkan aja ke folder yang kita assign ini ya, misalnya library. Masukkan aja semua yang kita punya. Dengan judul macam-macam juga bebas gitu ya, nggak ada. Kadang-kadang ada judulnya hanya angka-angka seperti yang tadi saya lakukan ya. Nah, tapi nanti secara otomatis apapun yang baru masuk ke dalam library ini yang bentuknya PDF, dia akan pindah bukan pindah, dia akan direcord juga di Mendeley, gitu ya. Nah, itu sangat memudahkan karena kita jadinya nggak usah ngetik, nggak usah melakukan beberapa proses yang tadi, gitu ya. Nah, watch folder ini adanya di mana? Adanya di feature file. Jadi kalau kemudian tadi ya file, kemudian ada yang watch folder di bawahnya, add file dan add folder itu ada watch folder ya, atau bisa juga nanti masuk ke feature tools atau option dan kemudian watch folder. Nah, kemudian setelah muncul kotak ini, Anda identifikasi mana yang mau diawasi selalu gitu ya, folder mana yang mau Anda awasi. Ini kalau kita klik di sini di library, berarti kalau di dalam library ini ada subfolder lagi, maka seluruh subfolder itu akan dipindah, akan direcord di Mendeley begitu ya. Lalu books ini juga saya centang karena saya mau dia memantau semua yang masuk di library dan semua yang masuk di books, termasuk juga subfoldersnya begitu. Setelah itu kita klik apply dan kemudian oke. Maka nanti masuklah semua ininya apa namanya file kita ke dalam Mendeley gitu ya. Ini sangat memudahkan ya. Nah, fitur yang berikutnya adalah file organizer ya. Tadi teman-teman lihat nggak folder ini saya apa namanya? Nah, ini ya. Folder library saya isinya kayak gini nih kurang lebih teman-teman. Ini sangat-sangat amburadul ya. Sangat amburadul. Yang satu judulnya angka-angka, nggak ngerti ini isinya apa. Yang satu lagi judulnya ada apa namanya? Ada sedikit lah clue ini happiness report dan seterusnya. Yang satu lagi ada authors, ada tahun dan ada judul gitu ya. Ini pasti ketika saya merecord ini apa mengunduh atau menyimpan ini dalam suasana hati yang berbeda-beda nih. Ada yang lagi rajin banget gitu ya, ada yang aduh males banget pokoknya simpan dulu aja deh nggak tahu kapan dibaca misalnya begitu ya. Ini folder library saya isinya seperti ini. Nah, tentu kita nggak mau ya apalagi kalau kita orang yang rada perfeksionis ya, nggak suka gitu lihat yang seperti ini. Nah, Mendeley membantu kita untuk mengorganisir ya. Mengorganisir supaya artikel-artikel kita itu bisa diakses atau diidentifikasi judulnya atau apa namanya nama orangnya yang menulis gitu ya atau tahun terbitnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, dan dia akan membuat sebuah folder tambahan di komputer kita yang kemudian sudah terorganisir berdasarkan yang kita butuhkan ya. Jadi feature ini adanya di bagian tools ya. Jadi kalau Anda lihat di atas itu ada tools. Kemudian kalau tools itu diklik akan muncul option. Nanti dari option ini Anda bisa muncul ini kotak ini lagi ya. Tempat tadi watch folder berada. Tapi sebelahnya itu ada option file organizer. Nah, di sini kita menentukan ya ini kotak checkbox ini bisa di-uncheck, bisa dicek gitu ya. Kalau dicek artinya kita menyuruh Mendeley untuk melakukan organizing ini gitu ya. Nah, tapi dia membutuhkan info yang mana files nanti yang diorganisir itu akan dipindahkan atau di-copy ke file yang mana. Ya, ke folder yang mana. Nah, saya sebelum melakukan ini sudah membuat satu folder yang saya sebut sebagai Mendeley Library, si folder ini ya. Jadi sudah ada nih si folder Mendeley Library-nya, bisa dalam kondisi kosong, ya, sebaiknya dalam kondisi kosong kalau pertama kali mau melakukan ini. Lalu
Anda identifikasi. Jadi di sini saya bilang kopikanlah file-file tersebut kepada folder D ini, gitu ya, D Mendeley Library, gitu ya. Lalu dia Mendeley pengen tahu lagi, saya mau sort filesnya dan subfoldersnya itu berdasarkan apa gitu ya, mau ditaruh di dalam subfolder dengan kriteria apa. Ya, kita bisa memilih apakah mau berdasarkan nama author, apa mau berdasarkan tahun, atau mau berdasarkan title, atau berdasarkan jurnal. Ya, di sini saya pilih, saya mau subfoldernya diberi nama jurnalnya, bukan nama author, apalagi nama title gitu ya. Dan kalau tahun mungkin masih oke ya, tapi saya di sini memilih untuk melakukannya per nama jurnal. Kenapa ini saya lakukan? Karena kadang-kadang nama jurnal itu menggambarkan isinya ya, topik yang ada di dalam tulisan-tulisannya. Jadi kadang-kadang saya butuhnya saya pengen pengen membaca artikel dengan topik applied psychology misalnya begitu. Maka kalau kita lihat jurnalnya, jurnal-jurnal yang applied psychology yang kemungkinan besar punya artikel dengan topik itu. Makanya saya baginya ke dalam jurnal gitu ya. Ini bisa di drag ya. Jadi kalau kita butuhnya jurnal, maka drag down si kotak jurnal ini ke bawah. Nah, yang di atas ini yang tidak dipakai, jadi dia tidak akan diabaikan gitu ya. Nah, kemudian lalu dia nanya apakah mau di rename gitu ya, si dokumen filesnya mau di rename enggak? Kalau mau di rename, mau berdasarkan apa rename-nya? Saya pilih berdasarkan author, jadi nama penulis pertama, tahun, dan kemudian title-nya. Gitu ya. Ini kalau ini sudah kita identifikasi, maka bisa apply, kemudian oke. Hasilnya nanti begini kurang lebih teman-teman. Ini awal ya, library saya isinya begini. Kemudian ini Mendeley library saya. Yang tadi ya folder baru yang saya buat untuk menampung kopian dari library saya yang sudah dirapikan oleh Mendeley gitu ya. Jadi kalau kita klik di Mendeley Library, nanti di sini akan muncul banyak subfolder tergantung ya seberapa banyak kita punya artikel ya. Beberapa subfolder yang namanya adalah nama jurnal gitu. Jadi ini adalah jurnal Applied Psychology Health and Wellbeing, Applied Research in Quality of Life gitu. Ini adalah nama-nama jurnal yang filenya saya punya gitu ya. Kalau saya klik lagi di Applied Psychology, maka nanti akan muncul ini file, dokumen ya, file dari PDF-PDF yang saya punya dengan ini yang baru, dengan nama yang baru yang sudah saya assign juga. Tadi saya minta berdasarkan nama pengarang, Kowal et al. Ya, nama pengarangnya Kowal dan kawan-kawan. Lalu kemudian tahun berapa, dan kemudian ini judulnya. Jadi kalau saya klik di sini, saya akan menemukan ini gitu ya, folder dengan file dengan judul yang seperti ini. Yang awalnya mungkin filenya Kowal ini di library saya namanya nggak tahu, nggak keruan gitu. Tapi di sini kemudian dibantu oleh Mendeley untuk merapikan. File yang di library tidak akan hilang karena dia sifatnya mengcopy gitu ya. Gitu. Ini juga menurut saya sangat memudahkan. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ada concern, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau di-share. Takutnya saya terlalu cepat atau gimana ya? Ayo teman-teman mahasiswa, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, atau mungkin bisa chat supaya nanti saya atau Karira bisa membantu membacakan gitu ya. Sampai Ya, sini apakah sudah cukup jelas teman-teman mahasiswa? Atau boleh minta reaksinya kalau misalnya ya betul. malu untuk open mic. Kalau udah jelas mungkin pakai
apa ya, thumbs up apa gimana gitu ya, supaya ya saya yakin ya udah tertangkap. Thumbs up. Oke, Sudah ada beberapa tadi yang memberikan reaksi, Bu Asteria. sip. Baik ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Baik, nih feature berikutnya ini yang menurut saya sangat penting juga ya ketika kita menulis skripsi, menulis artikel ilmiah ya. Writing with Mendeley. Jadi apa feature ini membutuhkan kita menginstall dulu plugin ya. Ada MS Word plugin yang harus di-download dari Mendeley. Kita bisa mengakses itu downloadnya itu di Mendeley juga ya. Di bagian tools ini karena saya screenshot dari komputer saya di mana saya sudah mendownload plugin, makanya jadi tulisannya uninstall ya. Kalau yang belum pasti di sini tulisannya install. Jadi tools kemudian install Words plugin, nanti teman-teman ikutin ikutin metode langkah-langkahnya supaya nanti terinstall plugin ini, gitu ya. Nah, ini mungkin saya tunjukkan kalau sudah di-download nanti di Words-nya akan seperti apa gitu ya. Ini saya bentar, ini dulu deh. Ya gini ya. Nanti akan ada plugin yang masuk di Word sehingga nanti di Word kita itu ada di bagian reference tab ini ada ada feature namanya Mendeley Cite-O-Matic gitu ya. Nah, bagaimana menulis dengan Mendeley Cite-O-Matic di Word ini saya tunjukkan dengan video sebentar. Ya, jadi kalau Anda sudah download, nanti di bagian reference itu ada muncul tab Mendeley Cite-O-Matic ini. Ya, di sini kita bisa mengassign style apa. Ya, tadi kalau teman-teman lihat stylenya macam-macam gitu ya. Saya mundur dulu sedikit. Oh, belum. Nah, itu ya. Ada style macam-macam. Ada American Science Association, ada triple E, IEEE gitu ya, dan seterusnya. Ini macam-macam style yang mungkin nanti kalau kita klik di sini, stylenya akan langsung berubah gitu ya. Ini yang memudahkan. Kemudian ada feature insert, citation, ada insert bibliografi, dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika kita menulis, kita pertama pastikan stylenya sesuai ya dengan permintaan jurnal. Kemudian ini ceritanya saya sedang menulis ya digital psychology bla bla bla, lalu mau mensitasi punya Koch gitu ya. Tadi yang saya lakukan adalah mengklik insert citation, kemudian mengetikkan sedikit saja dari nama penulisnya atau bisa juga judul gitu ya. Sehingga nanti dia akan keluar berbagai banyak pilihan. Ya, ini saya ulangin ya. Itu dipastikan insert, kemudian tulis, lalu klik ya. Klik di jurnal yang judulnya memang kita tuju gitu ya, yang mau kita rujuk. Lalu nanti sehingga dia akan muncul di sini gitu ya, Koch 2023 tadi ya. Lalu kita klik OK dan dia akan muncul seperti ini di dalam tulisan kita di Word. Ini sangat memudahkan. Jadi kita nggak usah lagi menuliskan Koch et al. 2023 sesuai dengan APA, tapi dia sudah secara otomatis memasukkan. Gimana kalau saya mensitasinya lebih dari satu artikel? Ini sama sebetulnya. Insert citation, tuliskan yang kita tuju ya, klik, tuliskan lagi, yang lain, klik lagi di tempat yang jurnal yang kita tuju, yang mau kita rujuk, misalnya ini gitu ya. Ya, oke. Lalu dia akan terdeteksi seperti itu, akan tertulis seperti itu. Ada dua ini ya, dan ini udah sesuai dengan APA style, dia mulai dari yang jurnalnya yang paling baru, kemudian yang berikutnya yang lama begitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita mau nulis referensi itu di dalam kalimat ya. Kalau ini kan
Setelah kalimat baru kita tuliskan referensi. Kadang-kadang kita mau menulis menurut si A, happiness adalah apa-apa gitu ya. Menurut si A, parental approval adalah sesuatu yang penting misalnya begitu ya. Nah, kita mau menulis seperti itu gimana caranya? Sama di awal kita tuliskan dulu seperti ini ya. Lalu kita edit. Diedit, diganti, hilangkan apa namanya? Tanda-tanda, diganti kata N, kemudian ini. Nah, ketika kita klik, nanti dia akan bertanya, kamu yakin mau tetap dengan ini gitu ya? Keep citation edit katanya gitu, karena dia sangka kita salah mencet atau apa gitu ya. Kalau kita sudah yakin ya kita tulis aja keep manual edit. Jadi ini nanti akan tetap dengan format seperti ini. Lalu kita lanjutkan menulis dan seterusnya. Ya. Ceritanya skripsinya udah selesai nih atau artikelnya udah beres ya. Terus kita mau bikin daftar pustaka. Gimana caranya? Tadi sudah ditunjukkan. Di bagian tempat kita mau tulis daftar pustaka, kursornya ditaruh di situ, lalu kita klik reference, insert bibliografi, langsung muncul daftar pustakanya sesuai style yang kita pilih. Ini stylenya APA, gitu ya. Jadi langsung muncul ininya. Itu ulang lagi ya. Kok dari awal ini ya. Dia langsung muncul pustakanya. Seperti ini. Ya. Nah, lalu setelah kita membuat daftar pustaka, ternyata ada yang kelewat nih. Ternyata ada satu citasi yang belum masuk. Lalu saya masukkanlah di dalam teks gitu ya. Citasi dari orang yang saya mau rujuk ini sebagai tambahan. Tapi daftar pustakanya udah selesai gitu ya. Gimana ya, bisa nggak ya nyusul gitu ya dia. Ternyata begitu ada perubahan di teks, dia akan juga berubah di daftar pustaka. Kita lihat, kita menambahkan Uchida et al, langsung di daftar pustakanya dia muncul Uchida et al-nya. Gitu. Jadi kita nggak usah ngetik lagi sendiri, nggak usah dihapus gitu ya, tapi dia akan muncul gitu ya. Jadi itu yang memudahkan untuk ini. Ini yang tadi saya bilang ya, citation style itu yang tadi APA bisa diubah ke yang lain, IEEE atau yang lain, atau Vancouver atau yang lain ya di situ. Nanti dia akan langsung berubah stylenya. Nah, ini juga menurut saya yang sangat bermanfaat ya. Tapi ini membutuhkan install web importer. Jadi import Mendeley itu adalah feature untuk mencari artikel di search engine manapun ya, bisa Scholar, bisa yang lain-lain. Tetapi kemudian datanya langsung kita mau masukkan di ini ya, di apa namanya? Di Mendeley kita gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah pertama install web gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya ini saya tunjukkan dengan ini aja, dengan apa namanya? Oh, di atas dia tadi kayaknya. Nah ini, sorry ya, tadi slide-nya sepertinya ketukar. Ini ya langkah-langkah untuk web importer. Bentar. Kayaknya ada trouble dari sebentar ya. Oh ini dia. Ya, jadi ini ya web importer tuh kurang lebihnya begini. Jadi kalau Anda tadi sudah mendownload importernya, web importer, akan muncul tanda merah ini di Chrome Anda akan muncul ini. Jadi get web importer di Chrome, lalu nanti akan muncul tanda merah Mendeley ini di Chrome-nya gitu ya. Setelah itu Anda boleh buka search engine apapun. Ini saya buka Google Scholar ya. Kemudian saya ketik, saya mau cari artikel tentang parental approval misalnya ya.
Saya ketik di sini, di search sampai dia keluar gitu, artikel-artikel yang disarankan, lalu kita klik di tanda merah ini, nanti muncul, kotak ini ya. Kalau Anda belum login, biasanya dia akan minta login dulu ke Mendeley-nya. Kalau sudah, dia akan, di sini akan muncul judul dan beberapa metadata terkait dengan artikel yang ada di web ini, di page ini ya. Dan beberapa ada yang punya PDF ya. Nih lihat kalau ada PDF-nya dia akan tulis seperti itu, view. Tapi kalau tidak ada PDF-nya, dia akan tulis PDF not found gitu ya. Nah, kalau saya suka ambil yang ada PDF-nya. Tapi kalau memang artikel itu diperlukan meskipun tidak ada PDF-nya, kadang-kadang saya pilih juga lalu di add. Klik add. Nanti kalau kita lihat di ini kita, di Mendeley kita, di library kita, artikel 2 yang tadi saya add itu akan muncul di sini beserta dengan PDF-nya karena tadi ada PDF gitu ya. Tapi kalau nggak ada PDF-nya nanti bentuknya seperti yang pertama ya. Jadi di PDF icon PDF-nya ini nggak ada. Artinya kita nggak punya file full text-nya begitu ya. Tapi dia langsung muncul di sini. Jadi sangat convenient kalau teman-teman cari artikel dan mau langsung mendownload PDF plus metadatanya di dalam Mendeley begitu. Gitu ya. Itu soal itu kayaknya terakhir ya web importer. Kemudian ini udah dan ya. Nah, yang terakhir adalah feature share ya. Jadi di Mendeley itu kita bisa berbagi artikel sebetulnya. Ya. Caranya adalah begini. Bentar. Nih ya. Jadi kita tuh sebetulnya di dalam Mendeley kita bisa membentuk grup dengan teman-teman gitu ya. Misalnya nih, saya ngerjain tugas bareng untuk bikin artikel ilmiah atau mau bikin grup sama dosen pembimbing misalnya ya. Kita bisa buat grup di sini. Kebetulan saya nggak buat ya. Tapi kita bisa klik ini, lalu tulis lah misalnya bimbingan skripsi 2024 misalnya seperti itu ya. Lalu di create group, nanti di dalam create setelah terbentuk grup, Anda harus menginvite email dari teman yang mau dijadikan anggota grup atau email dosen Anda gitu ya. Tuliskan di situ, nanti dosen Anda harus punya Mendeley juga atau teman-teman Anda harus punya Mendeley juga akan mengizinkan gitu ya dia diundang ke grup itu. Nanti dia mengizinkan lalu baru terbentuk si grup. Nah, nanti di situ Anda bisa share artikel. Jadi misalnya saya punya bacaan baru nih gitu ya. Saya pengen dosen saya baca juga gitu. Tapi susah kalau pakai WhatsApp gitu ya. Kadang-kadang dia nggak baca gitu ya. Misalnya dia banyaknya bacanya di ini gitu di mana? Di Mendeley, maka bisa ditambahkan di situ gitu ya. Ini apa namanya? Filenya supaya beliau juga baca gitu. Nah, seperti itu ya kira-kira fitur-fitur yang bisa digunakan. Ini grup ini bisa dieksplor. Hal lain adalah kita juga bisa membuat folder di Mendeley kita berdasarkan topik ya. Ini misalnya ini semua yang ada di sini tentang happiness gitu. Atau ini saya lagi nulis paper tentang happiness norm gitu. Jadi paper-paper yang saya sedang rujuk untuk menulis paper ini, saya masukkan semua di folder yang happiness norm ini. Terus adalah apalagi gitu ya, silakan itu bebas diberi judul apapun dengan kepentingan apapun itu bisa nanti dikelompokkan gitu ya file-file itu dikelompokkan berdasarkan kepentingan kita gitu. Ini di sini ya ada create folder. Ini bisa diklik kemudian nanti diberi nama dan di add filenya. Itu mungkin sekilas ya yang saya bisa share
mudah-mudahan cukup jelas, nggak terlalu cepat, dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Terima kasih Bu Asteria. Eh, Teman-teman mahasiswa silakan kalau ada yang mau ditanyakan melalui chat, diketik aja. Nanti saya atau Karira yang akan membacakan. Kalau ada yang mau open mic, lebih bagus lagi gitu ya, supaya bisa berdiskusi langsung dengan Bu Asteria. Mungkin selama ini teman-teman yang lagi skripsi agak kesulitan terkait dengan referensi ini gitu, penulisan referensi atau apa ya, mengelompokkan tadi kan ya, atau merapihkan lah ya gitu file-filenya, silahkan boleh ditanyakan. Mungkin terutama untuk teman-teman yang belum pernah pakai ya, kira-kira membantu nggak nih gitu ya, menurut Anda, aplikasi ini bisa membantu nggak ya kira-kira gitu. Karena kalau kami di Unpad setengah mewajibkan ya mahasiswa kami untuk menggunakan ini karena manfaatnya, dan apa ya, buat dosennya juga lebih mudah gitu. Kalau file itu dikirim dan dosennya juga punya Mendeley, dia juga bisa menambahkan atau mengedit ya di situ gitu ya, dengan referensi ini di dalam Word-nya gitu. Jadi sebetulnya enak gitu ya kalau digunakan. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah pakai, kira-kira setelah melihat ini gimana gitu, apa tambah ribet apa gimana ya kira-kira? Boleh Atau komentar justru juga. merasa terbantu gitu ya Bu. Atau merasa kira-kiranya bakal membantu nggak gitu. Nah kan teman-teman nggak usah malu Ya, kalau mau bertanya. Nggak ada, nggak ada yang bertanya nih. oke, atau nggak apa-apa. Mungkin Atau komentar ketika kali ya juga. Bisa komentar yang teman-teman yang udah pernah pakai tapi belum pernah pakai watch folder, tadi ada ya beberapa, banyak, maka si watch folder ini kayaknya belum pernah digunakan nih gitu. Eh, mau apa? Kira-kira bakal dicoba nggak gitu ya? Soalnya gampang ya sebetulnya itu. Atau udah pernah tahu belum ya tentang fungsi watch folder sebelumnya, sehingga dengan informasi ini kira-kira gimana tanggapannya teman-teman gitu. Boleh komentar doang juga boleh ya, nggak usah nanya. Karena mungkin memang udah jelas sih ini mah kalau anak sekarang, menurut saya tanpa diajarin sebetulnya udah bisa sih kalau lu ya, karena ini tuh ini banget sih, user friendly banget ya. Jadi klik udah gitu, dia juga ada feature help-nya, kalau bingung bisa lihat di feature itu gitu ya. Jadi bisa belajar sendiri sebetulnya, cuman kadang-kadang kalau nggak dikasih teaser tuh nggak belajar gitu ya. Apa namanya, belum diperkenalkan tuh nggak belajar, tapi kalau udah tahu biasanya nyoba-nyoba terus apa, bahkan kadang-kadang bisa advance gitu, bisa troubleshooting juga sendiri gitu ya, karena cuma dikasih teaser gini doang gitu. betul Bu, kadang kan suka utak-atik juga ya gitu, coba-coba. Terus nanti akhirnya jadi bisa, terus nyobain lagi fitur yang lain gitu kan ya. Iya, Ya, mungkin saya bukan mahasiswa sih, Bu Aster, cuma tadi turut menyimak gitu. Terus sebetulnya saya sendiri juga dulu waktu, saya sekarang karyawan di Binus, cuma dulu waktu skripsian juga sempat diarahkan dosen untuk pakai Mendeley. Terus jujur sering bingung gitu, sering error juga tampaknya hmm, eh, aplikasinya seperti itu. Jadi ujung-ujungnya pakainya manual. Dan sekarang baru dilihat penjelasan dari Bu Aster, ternyata oh mudah ya pemakaiannya, ternyata nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Jadi sangat membantu gitu Bu Aster. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ya, saya tesis ya bisa untuk digunakan iya, Mendeley. bisa banget.
Cuma mungkin tadi Iya. sekilas saya lihat dari video yang Bu Aster tampilkan ada ketika memasukkan daftar pustaka itu saya sempat lihat sekilas beberapa sekilas gitu Bu, ya terutama kutipannya si Uchida et al. Itu saya lihat tadi formatnya itu masih small titik kayak gitu dan saya mikir apakah ini udah sesuai dengan APA karena kan biasanya APA volume terus dalam kurung untuk itunya Mm-mm. series apa isunya kayak gitu. Nah, jadi Mm-mm. apakah kalau menurut Bu Aster dengan bantuan teknologi seperti ini ke depannya ketika kita menggunakan harus tetap cross check atau kira-kira gimana berdasarkan pengalaman Bu Aster? Ya, itu komen yang bagus banget ya, Mbak Arira ya. Ini namanya mesin ya. Sepinter-pinternya mesin pasti lebih pinter kita sebetulnya, gitu ya. Ini kalau saya kasih lihat Mendeley saya tuh banyak yang error sebetulnya. Sebentar ya, saya kasih tunjuk. Eh, dan itu membutuhkan kita sebagai pengelolanya untuk memperbaiki gitu ya. Jadi misalnya ini, eh, misalnya mana ya yang agak-agak error. Nah, nih coba. Ini kan apa gitu kan ya. Pasti sewaktu saya download saya lagi males nih gitu ya. Masukin aja gitu. Udah gitu setelah di-download, setelah disinkronize, jadi ini ada feature synchronize ya teman-teman kalau kita udah masukin artikel di folder yang biasa jadi penyimpanan kita, kalau saya namanya library tadi ya. Kita synchronize nanti dia akan ini ya mengupdate gitu. Nah, pas ini saya pasti lagi males nih. Belum saya kerjakan. Oh, ternyata kalau diklik kelihatannya ini sebuah buku gitu. Ini harus kita betulin gitu. Di sini secara manual kalau nggak ada di OI yang tempat tadi ya. Jadi saya harus tulis memang kognitif, behavioral, bla bla bla. Ini harus saya tulis gitu. Jadi kalau dia udah betul, baru nanti dia di metadatanya juga akan berubah di sini. Tuh kan? Tadi saya baru ubah sedikit kognitif, dia berubah di sini kan. Tanda apa tulisan kanjinya tadi udah nggak ada, diganti dengan apa yang saya tulis gitu ya. Jadi ini memang harus dicek gitu. Terus misalnya APA tadi apa namanya biasa kalau APA itu kalau nggak salah dia harus huruf besar di awal kalimat lalu huruf kecil semua gitu ya. Nah kalau ini kan enggak, kognitif behavior terapi ini memang harus huruf besar karena ini nama sebuah intervensi ya, jadi dia harus huruf besar. Tapi guidebook for ininya kan harusnya kecil gitu. Ininya guidebook for edited bla bla bla, ininya tuh harusnya huruf kecil gitu. Jadi kita mesti edit lagi gitu. For bla 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 gitu ya tadi ya. Nah, seterusnya kayak gitu. Nah, termasuk juga ini misalnya di sini belum ada publishernya, jadi kita harus buka nih bukunya, publishernya siapa. Oh ini adalah American Counseling Association, kita harus tulis gitu ya. Nah kalau kita udah pernah menginsert publisher ini, nanti dia muncul, nanti kita tinggal apa namanya pilih gitu ya. Tapi ini tampaknya belum pernah saya. Makanya saya harus ketik dulu gitu dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi memang membutuhkan kerajinan kita juga, walaupun sebagian besar pekerjaannya udah diselesaikan oleh Mendeley ini. Biasanya kalau yang kayak gini itu adalah kalau kita bajakan gitu ya, atau dapatnya dari website-website yang memang bukan search engine untuk artikel ilmiah gitu. Nah ini pasti buku dan bajakan pasti gitu. Jadi nggak jelas gitu ya ininya tuh. Si mesinnya aja pusing ini apa gitu kan. Kayak gitu. Betul Mbak Rira, makasih ya udah di ini juga ya di komen. Jadi saya bisa ngingetin ya ke teman-teman. Jadi jangan udah pakai Mendeley ini udah pasti bener enggak juga gitu. Ada juga error-errornya. Itu. Ya baik, terima kasih Bu Aster. Ya betul ya Bu ya, sepertinya memang sebagai peneliti tugasnya untuk meneliti kembali. Iya, betul. Iya, Jadi ya namanya mesin ya, tetap aja sepintar-pintarnya kita harus lebih pintar dari dia gitu. Termasuk kalau kita menggunakan AI dan lain-lain kan nggak bisa langsung percaya ya pada AI gitu. Kita harus tetap lebih lebih pintar, lebih kritis. Cuman kita dibantu mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Tapi data itu harus kita ramu lagi ya kalau kita pakai AI. Termasuk juga pakai ini kita harus meramu kembali gitu. Oke.
Oke, dari teman-teman mahasiswa adakah? Atau mungkin teman-teman mahasiswa bisa sharing selama ini kesulitannya Hmm. dalam mensitasi atau misalnya dalam menuliskan referensi itu seperti apa gitu ya. Mungkin nanti dari Bu Asteria juga bisa memberikan masukan dengan menggunakan Mendeley ini caranya seperti apa gitu ya. Kayak gitu sih. Ya, bisa. Kak Lulu, mungkin saya mau bertanya dikit ke Ibu Asteria, Boleh, boleh nggak? Kak Tiwi, silahkan. Bu, ini kan kalau misalnya data-data itu kan misalnya kita dapatnya itu dalam bentuk PPT tuh. Nah, kalau Mendeley sendiri saya sejujurnya belum pernah juga menggunakan Mendeley untuk PPT, tapi apakah bisa atau enggak ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena kan kita kebanyakan diminta untuk Turnitin sekarang, apakah ada fitur di Mendeley yang memproses apa ya, ibaratnya memberikan kita sinyal bahwa ini loh, kamu ibaratnya kopas loh kayak gitu, Bu. Apakah ada Mhm. atau enggak? Itu aja sih, Bu. Iya, baik, terima kasih. Kalau yang setahu saya yang bisa di record adalah yang sifatnya PDF ya, yang jenisnya PDF gitu. Rasanya pernah juga sih saya lihat ada Word juga bisa ya, tapi beda ini ya, nggak kurang bagus gitu ininya apa namanya tampilannya di sini ya. Jadi kebanyakan jenis PDF dan kalau PPT-nya dalam sudah di PDF kan itu dia juga dia akan bisa dideteksi. Tapi metadatanya yang tadi nggak akan keluar gitu. Ya, ini judulnya apa, siapa yang nulis gitu nggak akan keluar kalau yang bentuknya awalnya dari PPT ya. Dia hanya keluarnya yang bentuknya full text apa namanya artikel ilmiah gitu. Jadi kayaknya dia punya sistem untuk mendeteksi oh ini ini judul, ini nama pengarang gitu. Kalau PPT kan bisa nggak terstruktur begitu kan ya. Jadi dia nggak bisa mengidentifikasi gitu ya. Kemudian tadi pertanyaannya fungsi ini ya, fungsi checking ininya Turnitin, plagiasinya belum ada kalau setahu plagiarisme. saya. Checking plagiasi setahu saya belum ada dia, belum punya. Gitu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, teman-teman yang lain, beneran nggak ada yang mau tanya? Mumpung ada kesempatannya ketemu Bu Asteria. Atau Atau mau mungkin share ya, saya punya trik yang lain Bu, gitu. Boleh aja ya, saya juga pengen ikut belajar ya. Kalau teman-teman punya trik yang lain gitu, oh, ternyata nih ada feature yang bisa dibeginikan, dibegitukan gitu ya, oh, boleh loh, silakan. Saya sangat senang hati kalau ada ya, kita belajar sama-sama jadinya. yuk teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing atau tadi mau ada trik yang lain, boleh raise hand, boleh chat di kolom chat nanti dibacakan. Atau mungkin saya juga ada ini sih Bu, ada apa namanya yang ingin ditanyakan gitu ya. Sebelum saya menggunakan Mendeley gitu ya, saya pernah sempat menemukan di online gitu ya, namanya Sidefast. Jadi dia kayak generator untuk citation gitu. Dan dia sama sebenarnya fungsinya mirip-mirip, hanya kalau di online ini gitu ya, dia hanya bisa mendeteksi dari uh, link website yang kita taruh di sana atau misalnya nomor DOI-nya gitu ya. Hmm. Atau misalnya apalagi ya, kayaknya dia tuh nggak bisa masukin PDF. Kalau di Mendeley kan kita bisa masukkan PDF-nya, terus sistemnya akan membaca sendiri gitu ya. Kalau dia hanya membaca dari link website dan juga tadi nomor DOI itu gitu. Nah, Hmm. mungkin saya nggak tahu Bu Asteria pernah tahu soal ini atau enggak gitu ya. Tapi apakah ini juga bisa digunakan gitu ya selain Mendeley gitu sebagai reference manager gitu? Hmm. Terus terang belum pernah tahu ya, belum pernah pakai.
Tapi kalau barusan ini baru aja saya begitu Kak Lulu bilang, saya coba search gitu ya. Ini tuh kayaknya ini memang hanya untuk membuat daftar pustakanya gitu. Jadi kita bisa pilih kan ya, oh ini APA 7 atau APA 6 atau MLA gitu ya. Jadi dia akan bantu kita untuk menuliskan daftar pustaka aja kayaknya gitu ya. Tapi dia tidak menyimpankan, tidak mencarikan full text gitu. Jadi ini kalau kita kepepet gitu ya, aduh mesti cepet-cepet nih file ini butuh dicari dituliskan daftar pustakanya misalnya gitu ya, bisa pakai ini gitu. Tapi dia kayaknya sih eh, tidak selengkap Mendeley gitu kalau lihat ini. Dia cuma bantu merumuskan daftar pustaka gitu, format daftar pustaka. Ya, selama saya menggunakan, iya sih Bu, fiturnya tidak selengkap Mendeley dan tidak secanggih Mendeley gitu ya, bisa kita masukkan di dalam Word, terus nanti ketika kita butuh untuk nge-cite, kita bisa ambil dari library yang sudah kita punya gitu ya Bu. Iya, Uh, betul. Ya, berarti memang paling tepat teman-teman mungkin bisa menggunakan Mendeley gitu ya, supaya Iya. urusan-urusan administrasi, pengelompokan atau mengumpulkan jurnal-jurnal itu nggak terlalu repot gitu ya Bu. Iya, dibantu ya. Sebagian besar pekerjaan itu udah kita dibantu oleh Mendeley gitu. Oke, sekali lagi saya tanya teman-teman mahasiswa, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri gitu ya pertemuan hari ini dengan Bu Asteria, dan mungkin kita bisa ambil dokumentasi. Iya. Oke, kalau teman-teman sudah merasa materi yang sudah dibawakan oleh Bu Asteria, terus nanti tadi tambahan pertanyaan dari Kak Rira, Kak Tiwi gitu ya, itu sudah menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman gitu ya. Semoga pertemuan hari ini bisa menambahkan pengetahuan teman-teman mengenai reference manager gitu ya, yang bisa memudahkan teman-teman juga dalam penulisan ilmiah gitu. Tapi sebelum kita akhiri, aku boleh minta teman-teman untuk buka kameranya supaya kita bisa ambil dokumentasi ya teman-teman, bersama dengan Bu Asteria. Kita tunggu sekitar 1 menit kali ya Bu. Iya. Semoga teman-teman, adakah yang bisa untuk membuka kamera? Ini ada yang pakai emoji, bukan emoji, avatar. Boleh kok pakai avatar. Silakan. Ada Pak Baidowi. Siapa? Bu Asteria, Pak Baidowi ini adalah PIC kerjasama perguruan tinggi nasional yang tadi sempat Oh kita iya. bahas di awal gitu ya. Salam kenal, Pak. Masih di mute, Pak. Salam kenal Bu Asteria. Saya itu emang yang waktu itu ngubungin Mbak Fitri untuk minta minta uh, orang yang kompeten untuk bicara tentang ini gitu ya. Terus Iya. Mbak Fitri ngasih Bu Asteria gitu nih. Saya juga Oh alumni iya. UNPAD lah Bu. Oh iya. Ya, S3 ya, Pak, di Unpad S3. atau? Oh S3. iya iya. Oh aduh. Baru ketemu sekarang nih. Saya Iya. lama ninggalin kampus soalnya. Oh gitu. Iya. Iya, mudah-mudahan ini sesuai harapan ya yang barusan saya berikan dan membantu ya Pak Baidowi Saya ya. dengerin kok, dan saya juga banyak bagi saya ini sesuatu yang luar biasa gitu kan ya. Gitu. Iya, Karena memang syukur. walaupun karena saya kan sering ngoreksi tugas-tugas itu, ternyata tugas-tugas itu jarang, masih sedikit yang gunain reference manager gitu kan Reference ya. manager. Iya, betul. Ya memang Jadi kalau membuka kesadaran mahasiswa, mahasiswa gitu. iya betul. Memang kalau kita tugas sehari-harinya meneliti dan menulis sih sangat ini ya, sangat membantu. Tapi kadang-kadang ya mahasiswa mungkin berpikirnya, saya cuma pakai buat ini aja kok gitu ya, buat Hmm. skripsi aja gitu ya.
Padahal sangat membantu untuk prosesnya sebetulnya. Ya, puji syukur kalau merasa terbantu teman-teman. Iya. Oke, masih ada lagi kah yang akan menyalakan kameranya? Kalau tidak ada, nah, ini ada Kaprita, ada Aisyah. Oke, kalau tidak ada, aku izin untuk ambil dokumentasi. Aku atau Rira? Ayo Rira. Aku bantu nggak apa-apa Kak. Baik teman-teman, saya Ya. bantu dokumentasi. Ditahan ya senyumnya untuk yang on cam. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Bu Asta dan terima kasih kalau kita dikembalikan. Terima kasih Rira. Oke, kalau gitu materinya sudah dijelaskan dengan baik oleh Bu Asteria. Saya izin untuk menutup kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Asteria, terima kasih Pak Baidowi yang sudah menyempatkan hadir, Kak Prita, Kak Tiwi, Kak Rira, dan teman-teman mahasiswa semuanya gitu ya. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan pengalaman yang baik buat teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman dalam menggunakan reference manager untuk penulisannya. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Terima kasih Sampai jumpa semua. di kesempatan lainnya. Ya, sampai jumpa. Saya izin live ya, Mbak Kalulu ya, dan Iya, teman-teman terima semua, kasih Pak Bu Baidowi. Asteria. Sampai ketemu Ya, lagi Bu. ya. Terima kasih, Bu. Ya, sampai. Rira, ini yang kegiatan tanggung jawab siapa?